Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Jeffrey Priyambudi dengan NIM 2566044, mahasiswa PPG tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi matematika di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Juara Wira Utama Patrol di kelas 11 dengan materi matriks. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Janji siswa. Janji siswa. Satu. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dua. Berbakti kepada orang tua dan guru. Berbakti kepada orang tua dan guru. Tiga. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Empat. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. Lima. 5. Menjaga ketertiban dan kebersihan Menjaga ketertiban dan kebersihan di rumah sekolah maupun masyarakat. di rumah sekolah maupun masyarakat. 6. Bersikap mandiri, santun dan berakhlak mulia. Santun dan berakhlak mulia. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah berkah mulia. Oke, baik. Nah, sebelum memulai kegiatan, coba kita cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, duduk tangan semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini, ya, nanti sebelum memulai kegiatan, kita dibimbing doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas. Duduk. Ya. Nomor siswa kelas 11 jumlah 11 orang siap melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Lapangan selesai. Laksanakan. Duduk siap. Cut. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, play. Selamat selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat. Cut. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya, jadi saya absen terlebih dahulu. Ya, yang disebutin namanya bilang hadir, ya. Apriana, Guntur, Indri, Ismatullah, Nurul, Mutia, Naila, Raisa, Revano, Muhammad Ivan, hadir. Oke, tapi hadir semua ya. Oke. Baik ya. Sebelum memulai kegiatan, ya, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib nasional yang akan dipandu oleh Kak Mutia. Silakan Kak Mutia.
Mohon berdiri semuanya. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. 1, 2. Silakan duduk kembali. Nah, tadi sudah kita melaksanakan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Itu bertujuan memotivasi kita untuk cinta nasional, gitu ya. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung, langkah-langkahnya seperti itu. Ya. Nah, baik, untuk selanjutnya biar lebih semangat lagi, gitu ya. Kita nanti ada ice breaking terlebih dahulu. Semangat? Semangat! Semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran.
Oke, tetap semangat ya. Tadi ice breaking lumayan dulu gitu ya. Tadi juga jago juga biar semangat juga. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks ya. Matriks ya. Jadi tujuan pembelajarannya nanti ya. Nah, di sini nanti ada kompetensi dasar yang pertama ya, menjelaskan matriks dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, sekaran, dan perkalian serta transpose. Nanti itu kita belajar tentang itu, gitu ya. Yang kedua juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Ya. Nah, tujuannya, ya, yang pertama untuk materi yang kita pelajari yaitu matriks. Yang pertama menjelaskan pengertian dan ordo matriks. Yang kedua, menentukan jenis-jenis matriks. Ya, ada matriks, ada baris, kolom, matriks nol, matriks persegi, diagonal, dan matriks identitas dan transpose. Jadi banyak ya matriks itu. Nah, yang ketiga, ya tujuannya adalah melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Yang keempat, menghitung determinan dan inverse or matriks ordo 2 kali 2. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kali ini ya, untuk pembelajaran matriks ya. Jadi ada 4 poin seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada poster ya, bernama James Joseph Lee apa nih? Sylvester. Ya, Sylvester. Oke, ini lah. Ya, di sini kata dari matriks pertama kali gitu ya, diperkenalkan oleh James gitu ya, pada tahun 1814 sampai 1897. Pada tahun 1850. Nah, matriks, kata-kata matriks digunakan untuk menunjukkan sebuah susunan bilangan ya, terbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi matriks ini ya bisa digunakan di sehari-hari, yaitu adalah untuk menyusun bilangan berbentuk persegi atau kita berbentuk ruangan gitu kan ya, seperti itu. Nah, sebelum tahun 1858 ada nama Arthur gitu ya, menulis tentang transformasi linier yang menggambarkan bahwa matriks secara formalnya merupakan suatu cabang matematika. Jadi kata Arthur gitu ya, bahwasanya matriks ini gitu ya bagian dari sebuah matematika, gitu, sebuah pembelajaran matematika, cabang matematika. Yang tadinya hanya berupa susunan bentuk persegi, gitu kan ya, itu bisa dioperasikan ke bentuk matematikanya, gitu kan. Seperti itu. Ini pengenalan bahwasanya matrik itu ditemukan oleh James, gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sini ada pengertian matriks ya. Ya, seperti itu. Jadi, ada yang tahu pengertian matriks itu apa? Nah, oke. Lihat slide-nya sini. Ada definisi matriksnya. Nah, di sini adalah pengertian dari matriks ya. Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Ya, saya ulangi. Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris. Yang ditulis menurun disebut kolom. Yang semua anggotanya
terletak di dalam suatu tanda kurung. Jadi sebuah matriks, jadi ada tanda kurungnya, gitu ya. Sebuah matriks gitu ya. Ada simbol dalam kurungnya. Contohnya, nah, sini ada tabel, masih belum bentuk matriks ya, didefinisikan dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Di sini contohnya, misalkan sini ada toko buku, ternyata kan toko bukunya adalah A, B, dan C. Toko buku juga menjual, katanya ya, di situ menjual buku matematika, buku fisika, buku kimia, buku biologi, ya. Nah, di situ jelas ya, bahwasanya di toko A ini, gitu kan ya, buku matematikanya ada 38. Nah, toko A juga ada fisikanya ada 25. Toko A juga ada kimianya, buku kimianya ada 20 dan biologi ada 8. Nah, ini anggota dari A-nya 38, 25, 20 dan 8. Terus toko B matematikanya ada 35 ya, fisikanya 18, kimianya ada 24, biologinya ada 5. Yang C, di toko C ini matematikanya ada berapa? Ada 6, betul. Fisikanya ada 21, kimianya ada 19, dan biologinya ada 17. Ini definisi dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, cek seperti apa bentuk dari matriksnya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ya. Tadi kan suatu tabel kita dalam bentuk matriks. Berarti tinggal kita susun saja, gitu ya. Tadi yang di atas itu anggota A, gitu ya. Yang B anggota, yang di tengah anggota B, yang C-nya anggota, yang paling belakangnya atau paling terakhir itu anggota C. Jadi kita susun seperti ini. Ingat ada dalam kurungnya, gitu ya. Nanti saya tanya, ini kalau misalkan dalam bentuk tabel seperti ini dibentuk matriks seperti ini, saya tanya ini ordo berapa? 3 kali 4. Artinya ya, jadi untuk baris tua yang mana? Baris tua adalah 35, 38, 25, 20 dan 8. Itu disebut namanya baris. Kalau kolom 38, 35, 6, 25, 18, 21 itu disebut kolom, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi yang bentuk seperti ini atau saf ini, gitu ya, dalam bentuk saf kalau di dalam sholat itu adalah bentuknya baris. Kalau sejajar gini, gitu ya, itu disebut kolom. Nanti ordonya adalah berapa tadi? 3 kali 4. Nah, contoh lain di sini, ya. Di contoh yang lain di sini sama ya. Didefinisikan terlebih dahulu. Pertama, ya, bahwasanya di sini suatu SMA mempunyai 3 kelompok belajar OSN untuk kelas 10. Ya. Pertama, kelompok belajar matematika mempunyai 27. Saya contohkan di sini ya. 27. Ya. Dan ini laki-laki ya. Laki-laki. Dan 30 siswa perempuan. Ini perempuannya. Berarti ini apa tadi matematika ya? Matematika. Oke. Selanjutnya, kelompok belajar fisika mempunyai 18 laki-laki, betul, dan 15 perempuan. Ini fisika, betul. Terus selanjutnya, ya, ada kelompok belajar kimia. Pertama, 8 laki-laki dan 16 perempuan. Ini tadi kimia ya. Nah, boleh seperti ini didefinisikan dulu, dijabarkan terlebih dahulu dari soal, ya, dari contoh soal. Nah, langkah keduanya, nanti boleh dalam bentuk seperti ini atau boleh dalam bentuk tabel yang tadi, gitu ya. Nah,
Oke. Jadi pertanyaannya, susunlah suatu matriks berdasarkan keterangan di atas. Jadi dari kata apa namanya, soal dari ilustrasi seperti ini kita bentuk matriks gitu ya. Seperti apa gitu kan? Ini contohnya. Nah, coba kan bikin tabel dulu gitu kan ya. Nah, seperti ini gitu kan ya. Nah, dikelompokkan seperti itu. Nah, bahwasanya kelompok belajarnya tadi matematika, fisika, kimia, terus jenis keilmuannya ada laki-laki dan perempuan. Ya, tadi laki-laki ada 27 untuk matematika dan perempuannya 30 gitu kan ya. Nih, satu jajar gitu kan ya. Kimia juga sama, satu jajar juga gitu kan ya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita ubah aja. Nih, dalam bentuk ininya nih, ya. Diubah menjadi, nah seperti ini matriks gitu ya. Seperti ini. Itu matriks gitu ya. Jadi 27, 18, 8, 30, 15, 16 gitu ya. Nah di sini kita langsung tahu gitu kan ya, matriks berapa, ordo berapa gitu kan di sini. Bahwasanya di sini berarti ordo 3 kali 2 seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah selanjutnya di sini ada tadi ya, menentukan ordo suatu matriks gitu ya. Nah sini, jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak n dan mempunyai kolom sebanyak n, artinya baris kita sebutkan dengan n ya, terus kolom disebut dengan n, maka ordo matriks A adalah n kali n, artinya baris kali kolom gitu ya. Nah seperti ini contohnya. Ini kan jelas ya, 2 kali 3 artinya 2 baris kolom di 3. Ini ordo 2 kali 3. Terus juga sama, 3 kali 2 dari mana? 3 kali 2 dari barisnya 3, kolomnya 2. Nah ini yang satu gimana nih Pak? Jelas kalau yang seperti ini, yang C ini adalah apa? 1 baris 3 kolom gitu ya. Ingat ya, 1 baris 3 kolom, 1, 2, 3 artinya 7, 3 negatif 2 itu adalah kolomnya ya, berarti ordonya 1 kali 3. Nah ini juga sama, yang D ini jelas juga bahwasanya di sini ada apa? 4 baris gitu ya, 3, 4, 0, 1 gitu ya, itu disebut namanya baris. Tadi barisnya 4, kolomnya ya betul, kolomnya 1, jelas banget gitu ya. Sampai sini yang ingin ditanyakan? Siap, jelas? Oke, paham ya untuk menentukan ordonya. Lanjut. Nah sekarang ada matriks khusus ya, matriks kolom dan matriks baris ya. Jadi khusus itu ada 2, matriks kolom dan matriks baris ya. Nah pada umumnya jika suatu matriks A mempunyai ordo n tadi apa n tuh? N itu baris ya, baris kali 1 artinya baris kali 1. Maka ya matriks A disebut matriks kolom. Nah, contohnya seperti tadi ya, kayak tadi ya. Artinya tadi barisnya berapa nih? 1, 2, 3 ya. Kolomnya 1. Ya jelas kan ya. M kali 1 artinya kan kolomnya 1, barisnya berapa gitu kan. M-nya kan belum diketahui ya. Ternyata N-nya berapa? M-nya 3 gitu kan ya. Artinya kan tetap ini kan satunya. Nah, yang ini juga sama. 7, 3, 0, 3, 1, 4 juga. Artinya M-nya berapa gitu kan? M-nya 5. Nah, berarti satunya tetap kolomnya 1 gitu kan. Ini disebut matriks kolom ya. Ya. Jadi yang ditanya adalah berapa gitu kan ya. Dan contoh ini. Oke. Yang kedua sama, pada umumnya jika suatu M mempunyai ordo kali n. Ini tadi apa? Berarti kita menentukan kolomnya berapa gitu kan ya. Kalau 1 tadi apa satunya? Satunya adalah baris. Jadi kita menentukan n-nya itu tadi, n-nya kolomnya berapa gitu kan ya. Contohnya seperti itu. Nah sini ya. Tadi 1 baris ya, ini kan 1 baris nih ya.
kolomnya ada barisnya ada, kolomnya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Artinya barisnya 1, kolomnya ada 4. Sama ini juga. Berarti n-nya berapa gitu kan? Kolomnya berapa? Berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti kolomnya atau n-nya adalah 5 gitu ya. 1 dari mana, Pak? Dari barisnya gitu kan. Yang barisnya 1, kolomnya 5. Disimbolkan dengan n tadi gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang matriks 0 ya. Ada beberapa matriks itu banyak ya. Ada matriks ya, tadi gitu ya. Ada kolom, baris, sekarang matriks 0. Contohnya apa? Nah, lihat contohnya. Jika jika semua anggota suatu matriks merupakan anggota 0, maka matriks disebut matriks 0. Nah, ini jangan bingung dulu ya. Matriks 0 biasanya diwakili oleh O ya. O itu O bukan 0. O. Nah, M-nya juga sama. M-nya apa tadi? M-nya adalah baris. N-nya adalah kolom. Jadi diwakilkan dengan huruf O ini ya. Tetap ada yang namanya baris dan kolomnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Tetap kita menentukan ordernya juga. Ya, M dan N-nya. Artinya di sini disimbolkan dengan O gitu ya untuk matriks 0 ini sama kita tentukan ordernya ternyata 2 kali 3. Artinya barisnya 2, kolomnya 3. Nah, yang kedua juga sama. Ya, dalam bentuknya seperti ini. Artinya di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Bedanya di sini semuanya angkanya 0, gitu ya. Angkanya 0 semua. Disebut juga matriks 0, gitu ya. Semua anggotanya adalah 0 semua, gitu ya. Meskipun tadi misalnya order 3 kali 3, tapi semuanya 0 anggotanya. Itu disebut dengan matriks 0. Paham ya sini ya? Oke. Nah, sini ada matriks diagonal. Yang namanya diagonal itu gimana sih? Bentukannya diagonal sama silang gitu ya. Diagonal kayak gini ya. Sebentar. Oke. Pengaliannya di sini. Perhatikan. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya 1 bilangan bukan 0 dan anggota yang lainnya 0. Jadi untuk matriks diagonal ini di sisi lain 1 bilangnya bukan 0, di sisi lain juga anggota lainnya adalah 0. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Yang disebut matriks diagonal itu tadi antara 7, negatif 7 dan 5 itu bisa dioperasikan. Bisa dijumlahkan. Misalkan negatif 7 ditambah dengan 5. Ini berapa? Negatif 2. Seperti itu cara penyelesaiannya. Jadi bahwasanya kalau misalkan ada matriks persegi ini antara ordernya sama ya. Otomatis kan ini matriks persegi gitu ya. Jadi ini matriks persegi seperti ini. Kalau misalkan di sisi lain diagonal di sini ada 0, di sininya tidak bukan dengan 0. Berarti ini disebut matriks diagonal. Yang penyelesaiannya adalah negatif 7 nanti ditambah dengan 2. Gitu ya. Diagonalnya seperti itu. Jadi artinya negatif 7 ditambah dengan 5. Nanti dari matriks ini diagonalnya adalah negatif 2. Kalau yang ini coba. Kalau di sini order 4 kali 4, artinya di sini adalah 2 ya. Sesuai itu. Jadi negatif 3 ditambah dengan 1 ditambah dengan 5. Ini jumlahnya berapa? Sini berapa nih? Negatif 1 0 ya. Jadi ini 5 gitu kan ya. Dari order 4 kali 4 ya, kita ketahui diagonalnya adalah 5 gitu kan ya. Seperti itu. Atau disebut anggotanya berapa misalkan. Dari anggota 4 kali 4 ini anggota diagonalnya yang mana? Berarti ini aja. Tadi 2 negatif 3 koma gitu ya. Kalau disebut anggotanya berapa diagonal dari 4 kali 4? Anggotanya adalah 2 negatif 3
1 dan 5 itu anggotanya, hasilnya. Kalau misalnya hasilnya berarti tadi dioperasikan dengan sesuai penjumlahan, gitu ya, sesuai apa namanya, operasi pengurangan atau penjumlahan di situ. Jadi 5 gitu kan ya. Sama juga, di situ juga ya, sama. Kalau misalnya disebut anggotanya berapa? Berarti anggotanya A11, A12, A13. Ini kan A11 itu gimana maksudnya? Artinya baris pertama, kolom pertama, gitu kan ya? Ini bisa Pak, baris pertama, kolom kedua. Artinya 112 nih, 112 tuh ya. A12 tuh maksudnya tadi baris pertama, kolom kedua. Ini baris ketiga berarti, baris pertama, kolom ketiga, gitu kan ya. Yang di belakang ini adalah apa? Kolom gitu ya. Yang di depan itu adalah barisnya. Jadi kalau misalnya ada A11 dibacanya baris pertama, kolom pertama. 12 artinya baris pertama, kolom kedua. Terus baris 13 artinya baris pertama, kolom ketiga. Seperti itu. Kalau ada kata-kata A11, A12, A13 itu seperti itu penunjukannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Lanjut. Nah, sini ada matriks skalar. Ya. Apa matriks skalar itu? Yang perkalian skalar. Contohnya, saya turunkan dulu ya. Kalau misalkan ada sebuah matriks skalar contoh ya, 1, 2, 3, 4. Ini matriks A misalkan. Ya. Nah, kalau matriks skalar ada anggota di depan matriksnya. Misalkan contoh, tentukan misalkan ya 2A. Nah, ini skalarnya nih. Ya, nanti dikalikan dulu dengan 2 matriksnya. Itu disebut matriks skalar. Tadi dikalikan dengan bilangan bulat atau bilangan real, yang bisa 2, bisa negatif 1, bisa 1, bisa 5 gitu kan ya. Nah, ini coba seperti ini. Jika anggota tadi ya A11 artinya A baris pertama, kolom pertama sama dengan baris kedua, kolom kedua sama dengan baris ketiga, kolom ketiga sama dengan K. K-nya itu adalah ini ya, bilangan real, K-nya itu ya. K-nya itu disebut konstanta. Di mana K suatu bilangan bukan 0. Jadi ini nanti bukan 0 gitu ya. Dan 1. Jadi bukan 1 gitu ya. Maka matriks D-nya disebut matriks skalar. Contohnya seperti ini. Nah, gini. Matriks skalar itu sama kayak diagonal ya. Bedanya kalau di sini apa? Harus sama ya. Antara 2, 2, ini 5, 5. Nah, di sisi lainnya di sininya harus 0 semua ya. Ya, 0 semua di sini. Segitiganya nih. 0 semua. Nih, perhatikan. Nanti dulu. Tadi ya, matriks skalar itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Artinya harus sama ininya nih. Ya, gimana caranya ya nanti lah, ya. Ya. Terus juga ininya harus 0. Terus juga matriks skalar juga bisa dikalikan dengan seperti ini, misalkan 2A, ya. Ini artinya matriks skalar 2 dikali dengan matriks A. Artinya nanti 2 dikali dengan matriks A, gitu ya. Contohnya seperti ini. Saya contohkan dulu ya. Misalkan ada matriks A, misalkan 1, 2, 3, dan 4. Ini order berapa? Saya tanya. 2. Betul, 2 kali 2. Artinya ini kalau disebut apa? Matriks apa ini? Matriks persegi, betul. Ya. Di sini tadi langsung ini matriks persegi gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada matriks skalar atau perkalian skalar gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada tentukan misalkan. Ya. 2A. Artinya di sini berarti tadi 2 ya. 1, 2, 3, dan 4. Ini matriks A-nya kan. 2 ini A-nya, matriks A-nya nih, kita tuliskan seperti itu. Dia kita kalikan 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4, berarti 8. Nah, hasilnya berarti 2A ini atau 2 kali matriks
2, 4, 6, 8. Ini hasilnya. Itu disebut matriks skalar atau perkalian skalar, ya. Seperti itu. Kalau matriks skalarnya seperti ini yang dikatakan perkalian skalar ya. Kalau matriks skalar ini seperti bentuknya antara baris pertama dan ini kolom pertama, kolom kedua ininya harus baris pertama ini ya, ini baris kedua itu harus sama dua dan ini juga 0 gitu ya. Dan juga tidak boleh 1 di sini. Ya, tidak boleh 1 kan. Bukan 0 dan 1. Artinya di sininya harus samanya itu bukan 1, bukan 0 ya. Di sini sama harus 2, 3, 4 sampai seterusnya. Seperti itu matriks skalar ya. Oke, lanjut ke sini. Nah, ada matriks identitas. Nah, kalau matriks identitas sama polanya kayak tadi, cuman nah, ini pengertiannya. Matriks identitas di samping adalah matriks persegi. Sama ya, persegi seperti ini ya bentukannya. Dengan anggota pada diagonal utama adalah 1. Diagonal utama yang ini nih 1, 1, 1 gitu kan ya. Kalau tadi kan 2, 2, 2 atau 5, 5, 5 gitu kan ya. Itu matriks skalar. Kalau misalkan sininya 1, di sininya 0, 0, 0, 0 gitu kan, itu disebut matriks identitas gitu ya. Nah, disebut identitas. Contohnya, nah, ini contohnya seperti ini ya. Tuh 1, 1, 1 pokoknya ya. Misalkan kalau misalkan di matriks 2 kali 2 berarti nanti 0, 0, 1. Nah, ini matriks 2 kali 2 ini seperti ini. Ininya 1 gitu ya. Ini matriks identitas. Ini juga sama matriks identitas. Diagonalnya harus sama dan 1 juga. Artinya bentuknya 1 gitu ya. Nah, selanjutnya ada transpos. Transpos itu adalah kebalikan ya. Nah, kebalikan. Jadi transpos itu definisinya kebalikan dari misalkan kolom baris. Jadi baris, kalau misalnya ada baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Contohnya seperti ini. Di sini order berapa? Bapak tanya. Ordernya jelas. 3 kali lipat. 3 kali 4 ya. 3 kali 4 sini ya. Nah, 3 kali 4 ini ya, order 3 kali 4 ini gitu kan ya. Kita ditransposkan yang tadinya barisnya 5102 ini adalah baris jadi kolom, tinggal kita kebawain saja ya. 5102 nya ini kita kebawakan gitu ya. Jadi tadi yang tadinya baris menjadi kolom, baris menjadi kolom, baris menjadi kolom. Alhasil kalau misalkan ada ya matriks A dalam bentuk 3 kali 4 ordernya, kalau ditransposkan menjadi ordernya berapa? 4 kali 3 kebalikannya gitu ya. Kebalikannya 4 adalah 4-nya baris, kolomnya ada 3 ya, seperti itu ya. Udah ya untuk transpos ya. Saya contohkan coba kayak gini. 1, 2, 4, 5 5, 7, 8 7, 8, 8. Nah, ini misalkan matriks A. Ini ordernya berapa? 3 kali 3 betul. Nah, kita transposkan. Nah, ingat ya, kalau misalkan ada matriks A, bentuk transposnya berarti nanti A dipangkatkan T. T-nya itu disebut apa? Transpos, gitu ya. Lalu nanti dalam bentuk ini jadi gimana bentuk transposnya? Ayo, 157 ke bawah ya. 157 278 278 488. 488. Oke. Paham ya, transpos ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, pada intinya di sini bahwasanya matriks A transpos yang diberi dengan menuliskan secara baris dari A sebagai kolom yang bersesuaian untuk A matriks disebut matriks A transpos tadi ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Yakin? Baik ya. Lanjut. Nah, sini ada 2 kesamaan matriks ya. Nah, sini. Perhatikan.
dua kesamaan matriks A dan matriks B yang dikatakan sama jika mempunyai order yang sama, gitu kan. Jadi kalau kesamaan matriks, kalau misalkan ordernya sama, ciri-cirinya itu ya, ordernya sama dan anggotanya yang sesuai juga sama, gitu kan. Artinya barisnya sama, kolomnya sama. Contohnya, nah seperti ini contohnya. Artinya ordernya harus sama, gitu kan. Yang antara kan yang namanya kesamaan matriks harus sama, meskipun di sininya berbeda, misalkan angkanya. Ya, angkanya misalnya di sini 21, misalkan 5, ininya 2, ininya 4, ininya negatif 3, 2, 4, kan berbeda ya. Tapi lihat ordernya sama, itu adalah kesamaan dua matriks ya. Oke, contohnya. Jadi A sama dengan B, gitu kan ya. Bahwasanya A itu adalah sama hurufnya. Seperti itu. Ya. Tadi semangat? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, ya. Kita lanjut ya, fokus kembali ya, untuk pelajaran kali ini. Masih banyak materinya, silakan. Nah, contohnya. Nah, kalau di sini contohnya berbeda ya, bahwasanya di sini tetap ini ordernya berapa? 2 kali 2 tetap di sini ya. Ini sama nih, kesamaan artinya 2 kan bapak contohkan tadi ya, bahwasanya meskipun berbeda ini ordernya sama. Artinya ini contoh dari kesamaan dua matriks meskipun di sini berbeda. Sini kan X ditambah dengan 2Y ya. Nah, perhatikan di sini. Tentukan nilai X dan Y-nya jika P sama dengan Q. Ini kan P dengan Q-nya kan sama ya. Artinya kan sama ordernya gitu kan ya. Jadi kita menentukan nilai X dan Y. Nah, seperti ini. Jawab. Nah, seperti ini ya. Jadi 2X 2Y itu sama dengan 1. Artinya ini kan baris pertama, sini baris pertama. Artinya sejajar antara X plus 2Y dengan 1, itu sama dengan 1. Dari mana itu kan ya? Dari baris pertama dari I, gitu ya. Sama dengan 1. Nah, sini juga sama. 4Y dikurangi dengan X, ya. Bahwasanya ini tempatnya sama dengan 2, gitu ya. Nanti kita sama dengan 2. Nah, dari mana dari sama dengan 2? Dari kolom baris apa nih? Ya, baris kedua dan baris kedua juga ini ya. Ya. Artinya kolom kedua, ini kolom kedua, gitu kan ya. Sama dengan 2. Nah, jadi kita substitusikan samaan ini, gitu kan ya. Bahwasanya dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh. Nah, berarti kan dari mana 6Y, gitu kan ya. Bahwasanya dari mana? Ini kan habis nih X dengan X-nya ya. Habis ya. Habis tinggal sisa 2 ditambah dengan 4 ya. 2 tambah dari 6. Nah, ini 1 ditambah dengan 2 adalah sama dengan 3. Nah, Y-nya sama dengan setengah. Dari mana setengah? Kita tidak luaskan ya. 3-nya tetap ya, 3 per 6. Jelas ini ya. Ya. Bahwasanya tadi 6-nya atau 3-nya ya 3 per 6, artinya kan 1 per 2, gitu kan ya. Seperti itu. Bahwasanya tadi kita ketahui nilai Y-nya adalah setengah. Nah, kita substitusikan lagi. Bahwasanya kita udah tahu nilai Y-nya, ya nilai Y udah tahu. Ya, langsung masuk ke substitusi. Nilai Y ke persamaan 1 bersama 1 yang mana? Yang ini ya. Tinggal kita substitusikan. Ya, tadi X-nya tetap ditambah dengan 2 setengah. Artinya nih dikali-kali setengah ya Y-nya bisa jadi sama jadi 1 ya. Kan 2 dikali setengah. Artinya kan 2 per 2 jadi sama dengan 1 ya. Seperti itu. Nah, sudah seperti itu dengan X-nya kita luaskan. Ini bisa jadi kenapa? Kita luaskan satunya. Ya, dari 1 dikurangi 1 jadi 0. Berarti X-nya adalah sama dengan 0, Y-nya sama dengan setengah. Gitu kan. Kita ketahui. Jadi dia dari Y-nya adalah 0 dan Y-nya sama dengan setengah. Ya.
Oke, paham di sini ya untuk kesamaan dua matriks ya. Ada yang tanyakan? Oke. Gitu. Operasi pada matriks. Nah, sini. Operasi pada matriks ada penjumlahan matriks, perhatikan ini. Ya. Dua matriks dapat dijumlahkan jika order keduanya matriks disebut sama. Ya, bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang terletak pada dua matriks tersebut. Jadi kalau misalkan ada matriks penjumlahan harus ordernya sama adanya ya. Harus sama ordernya, misalkan 2 kali 2 ditambah dengan 2 kali 2 gitu kan ya. Harus sama. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan harus sama ya. Meskipun di sini A, B dan C. A, B dan C ditambahkan semua. Ini kan sama ordernya ya. Ini berapa ordernya? Itu 2, 3, 4 kali 2. Ini sama 4 kali 2 juga ya. Tinggal kita tambahkan saja. 94 ditambah dengan 86 tambah dengan 91 hasilnya 271 gitu ya. Jadi tambahkan depan dengan depan gitu ya. Benar ya? Belakang gitu ya. Sama di sini juga tengah ya. Baris kedua, baris pertama, baris kedua, kolom kedua. Ini juga kolom pertama, kolom kedua. Kolom pertama. Jadi ditambahkan setiap kolomnya. Kolom depan ya di depan. Kalau yang di belakang di belakang. Pada intinya, kalau misalkan jumlah matriks itu atau penjumlahan matriks itu adalah ordernya sama. Paham di sini ya? Oke, nanti silakan nanti ada yang bisa mengerjakan. Nah, sekarang silakan dari contoh di sini, Bapak pengen ada satu orang maju atau dua orang A dan B. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, gampang. Yuk, silakan dikerjakan terlebih dahulu penjumlahan matriks. Ya, silakan buka bukunya di halaman Bapak. Ya, silakan. Mudah ya. Tinggal A ditambah dengan B, terus yang B-nya B ditambah dengan A kebalikannya. Yo, silakan. Sudah sekali, tinggal ditambahkan saja. Di sini ya, dijawab. Dibagi dua ya. Dan digandakan. Ini saya spin ya. Untuk siapa yang maju nanti saya spin. Bapak itu saja. Nah, saya ini dulu. Ini dulu ya. Lagi kan. Depan. Indri. Ya. Lagi. Dulu dan Naila ya. Naila Rizky ya. Rizky dua tiga Raisa terus apa ya? Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11.
Oke, nanti ada spin ya untuk siapa yang maju. Oh, bentar dulu. PT-nya ya. Nah, dulu. Ada jawabannya. Nah, dikerjakan. Silakan sebelum maju ada yang ditanyakan barangkali ke Bapak. Iya, mulai. Ya. Iya. Oh, ada sih. Ya, benar. Coba spin ya. Oke, kita spin dulu ya. Ada. Yang. Nah, kita spin dulu siapa yang ini ya. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Siapa? Rifki. Nah, ada yang apa? Silakan. Ada terlebih dahulu. Silakan. Nanti coba kita cek bareng-bareng ya. Siap-siap nih yang keduanya ya, saya setting lagi ya. Review udah selesai tadi ya. Hapus. Ini soal yang keduanya. 3, 2, 1. Apa? Iya. Iya. Bosin. Betul. Ya, siap, betul. Jadi untuk yang keduanya. Ya, nggak apa. Ya di kerjain. Berapa? Oke. Nah, lanjut ke Guntur. Cukup. Maaf. Saya ini stiker lagi. Murah dulu, Pak. Asal sudah begitu. Siap. Ada yang punya laptop charger? Ya, bawa. Bawa. Oke, pengerjaan dari Rifki coba perhatikan ya. Nah, ini pada intinya mah
hasilnya sama ya. Coba saya cek dulu ya. Yuk kita bareng-bareng cek. Nah sini ada negatif 2 ditambah dengan negatif 4, artinya negatif ditambah negatif menjadi positif. Negatif 5 gitu ya. Terus 5 ditambah dengan 8 13 betul gitu ya. Terus 6 ditambah dengan negatif 1. Ayo. 6 1 betul karena 6 dikurangi dengan 5 gitu kan ya. Terus negatif 7 ditambah dengan 9 punya utang 7 dibayar dengan 9 sisanya 2. Ini betul gitu ya. Nah tadi kebalikannya otomatis sama gitu kan ya, hanya berbeda tempat doang. Hasilnya sama, oke betul gitu ya. Oke, pengajar dari Rifki dan Bukan itu sama. Jadi itu dari soal penjumlahan, paham ya? Artinya sama, dari ordernya sama, ya. Dari penjumlahan itu harus ordernya sama, gitu. Biar bisa dijumlahkan. Oke. Nah ini sama ya. Nah ini hasilnya sama, gitu kan ya? Tuh ya. Oke, tepuk tangan buat Presiden dulu. Jadi sifatnya adalah sifat komutatif, bisa dipindah-pindah antara A ditambah B sama dengan B sama dengan A, itu sifatnya komutatif. Oke lanjut. Nah ada pengurangan juga definisinya di sini. Setelah kita ketahui bahwa matriks mempunyai lawan, maka dapat ditulis dengan A ditambah dengan negatif B, ya. Atau kita ubah ya operasinya ya. Artinya positif kali negatif menjadi negatif gitu ya. Artinya ini pengurangan A dikurangi dengan B. Dengan kata lain, gitu ya, matriks A dikurangi matriks B didefinisikan sebagai matriks A ditambah dengan lawan dari matriks B. Nah ini bahasanya agak bingung ya. Coba kita contoh dulu ya. Nah ini sama kata ini ya. Bahwasanya sama nih. A ditambah A dikurangi dengan B sama dengan A ditambah dengan negatif B. Ini sama dengan pola yang sama. Bedanya di sini ada perkalian dulu gitu kan ya. Positif kali negatif kan tetap negatif. Artinya sama gitu ya. Nah contohnya sini. Nah, sini ada yang bisa silakan kerjakan lagi untuk pengurangan sama ya. Pengurangan juga tinggal ditambah, tinggal dikurangi. Artinya depan dengan depan, belakang dengan belakang. Coba sekarang dikerjakan lagi. Itu pengurangan. Silakan. Nah, itu pengurangan. Gampang. Nanti ada spin lagi ya. Untuk ini spin lagi. Nah, berarti nama-namanya tadi udah gitu ya. Saya hapus dulu. Tadi saya namanya ada 2 Pak. Tidak. Iya Pak. Oh iya. Sorry. Berarti nanti saya ini cek. Ditulis dulu. Soalnya nanti saya kembali ke spin dulu. Silakan ditulis dulu. Silakan. Tetap 2 orang lagi ya. Nanti saya spin misalkan A siapa, misalkan sama D siapa, gitu kan ya. Tadi semuanya mengajarkan semua biar tahu jawaban semuanya. Sudah? Ya, silakan. Ya.
A, B, C, D. Nanti saya spin, misalkan yang A siapa, yang D siapa, yang C siapa. Ini contoh pengurangan matriks ya. Yang tadi penjumlahan matriks, sekarang pengurangan matriks. Ya. Oke sudah? Hah? Iya. Ayo. Yang mana? Apa? Negatif, negatif, negatif. 3 dikurangi 2 ini 3 dikurangi 1 oh ya 4 2 6 ya betul terus 5 enggak ini tambah 4 9 ya 1 dikurangi 7 negatif 7 oke negatif 6 dikurangi 2 ya oke ya kita spin dulu ya siap ya nah bahasa bikin ya dulu udah jawabannya di sini ya. Belum sudah ya. Ini. Oh, aku. Ini kita ya. Warna merah Pak. Betul. Merah. Siap ya. Yo. Siap. 3, 2, 1. Yang A ya, yang A. Ini semua. Ya, kawan semua. Ayo berjumpa. Isma, ini. Saya hapus dulu Isma. Isma. Silakan. Soalnya yang tadi dioperasikan dulu yang dalam kurung, gitu ya. Dalam kurung dioperasikan dulu, baru dikurangi. Ya. Polanya kalau misalkan ada dalam kurung, kerjain dulu dalam kurung, ya berapa hasilnya baru dikurangi yang A. B, C dulu, baru A. Ya. Tuh. Ya, kalau di dalam kurung itu dikhususkan ya, jadi itu yang dikerjakan dulu. Semua dulu ya. Yang pertama ya Pak.
3 kurang dengan 1. Kurang dengan 3 min 1. Negatif 2 dikurangi dengan 6 berapa? Negatif 4. Negatif 2 dikurangi dengan negatif 3. Ya, negatif itu dikurangi negatif 4. Kita dikurangi dengan negatif 5 ya, dikurangi negatif 4 9 dikurangi 9 betul. Ini 1 dikurangi itu negatif 6 dikurangi dengan 2 negatif 6 dengan 2 negatif 8 betul. Tambah ya 10 ya betul ya ini kan dari mana? Vaksinnya dari sini. Seperti tadi kamu di sini di sini nih tiganya sini kan ini. Jadi kamu udah ada hasilnya. Tinggal 3 2 5 satunya di sini. Kurangin ya. Kurangnya berapa? Ini 1 3 2 ya, lanjut. Oke, kita sama-sama ya untuk diperhatikan. Oke, dari hasil dari Karisma di sini pengurangan ya. Ya, perhatikan di sini. Ini udah dijabarkan seperti ini. Coba perhatikan nanti. Awas ya. Di depan dengan depan dengan depan. 8. Oke, saya cek dulu ya. Negatif 3 dikurangi 1 ya. Gimana isinya? 3 kurang 1. 3 kurang 1 gitu ya. Ini jawabannya mana ini? 2. Oh, berarti A dan B dulu ya. Oke. Ya, itu enggak apa-apa. 3 beri negatif 2 gitu kan ya. Terus 6 kedua gitu. Ya, 6 betul. 5 dikurangi dengan ini berarti 1. Nah ini nih, ada yang ini. Awas, negatif 5 dikurangi negatif 4 Isma. 5. Iya. Dengan 5, ya ini 5 Ya. dikurangi negatif 4. Ini kekalian ini dulu nih, betul ditambah. Ini 9. Terus. Ininya dibuat 1 9. Jadi ini negatif nih. Di dalam kurungan ya, ininya 9 ya. Terus nanti ini 1 dikurangi dengan itu cuma negatif 6. Oke, ini yang benar. Tinggal diubah. Sebentar, ini dari mana? Oh iya, biasa deh. Gak apa. Nanti tinggal dikurangi dengan yang C ya. C-nya berapa? Dikurangi dengan C di sini ya. 0, negatif 3, 9 dan 2 gitu ya. Nah, ini hasilnya berapa?
2 dikurangi dengan 0. 2. Negatif 4 dikurangi dengan negatif 3. Berarti negatif 1. 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Negatif 6 dikurangi dengan 2. Negatif 8. Ya. Jadi seperti ini. Gak apa-apa. Tutup. Oke, sambil ini ya, Bapak tugaskan biar sambil berjalan semuanya. Nah, nanti setiap kelompok gitu ya, sambil Ivan mengisi, nanti kelompoknya ya nanti silakan diisi gitu ya, yang di sini gitu ya. Kelompok ya, perwakilan atau nanti diisi siapa kelompoknya, nanti diisi semuanya. Jadi ada presentasi gitu ya, sebentar. Jadi presentasi dikasih waktu 2 menit presentasi. Ya. Ya. Silakan diisi terlebih dahulu, boleh di belakangnya. Silakan. Ya, coba. Belakangnya, silakan. Sambil menunggu Ivan menulis. Nah, boleh di bersama. Jadi ke belakangnya. Namanya berarti tulis 2 Pak. Ya, apa 2. Tulisnya 2. Ya. Oke. Saya cek ya. Mana Bang? Ini Bang. Ini mana Bang hasilnya? Hasilnya ini. Ini hasil dari B. Ya. Ini hasilnya dari B sama C itu kemudian yang ini yang A dikurangi hasil dari pertambahan B dan C. Jadi ini Ya, siap. Betul. Ya. Silakan. Dikerjakan terlebih dahulu untuk LPKD-nya. LPKD. LPD. Jadi silakan kerjakan terlebih dahulu. Tiga berarti dibagi dulu Pak. Mana? Mana? Ini enggak, mesti dikalikan tinggal 3. Oh, dikali tinggalnya. Itu kan perkalian skala ya Kak? Itu kan perkalian skala 2 kali A, jadi 2 dikali dengan matriks A. Terus negatif 3 dikalikan dengan B, gitu kan? Terus setengah juga kali dibagi, gitu kan? Misalkan setengah kali 8, berarti 8 bagi 2, gitu kan? Oke ya, silakan kerjakan dulu untuk ini ya, dikerjakan nanti kadetnya, LKPD-nya. Nah, kalau yang tidak paham atau misalkan ini bisa diskusikan sama teman atau bisa tanya ke Bapak. Contohnya, tinggal dikalikan dengan sekarangnya negatif 3 berarti dikali dengan negatif 3 semua. Kalau kali setengah berarti dikali dengan setengah semua. Iya betul. Ya gimana? Ya nomor 2 ini berarti baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Baris dulu, ini dulu, baris, iya, enggak, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Terus kedua di sini sama, baris kali kolom, baris kali kolom, baris yang pertama dulu ya, baris kali kolom. Habiskan dulu. Ini udah semuanya. Hasilnya ini. Iya dari teman.
presentasinya di speed. Hah? Oke ya, boleh. Di speed terlebih dahulu ya, biar fokus ke ininya ya. Siap. Oke, saya speed dulu. Berarti kelompoknya aja ya. Ada Pano dulu, ada Pano. Yang penting apa pada Pano ya. Nah ini kan udah ada ya. Berarti Guntur ini ya. Guntur, kelompoknya Guntur, Mutia. Nah ini yang dulu Aisyah dan dulu. Nah dapat ya, ini dulu Mutia dan Pano Guntur ya. Nah nih, kalian yang pertama berarti di nomor 1 bagian satu bagian yang terakhir setengah tuh ya. Ini sepinnya nih. Ya yang sepin nih. A1 bagian D bagian apa tuh? C. Bagian C ya. 3 2 1 nomor 1 nih, bagian C. Mundur, mundur. Jangan, bosan. Ya, oke. Saya hapus. Nomor 2. Ya, langsung dikerjakan. Nomor 2, presentasinya itu ya. Nomor 2. 3 2 1. Revano, silakan. Mau Revano. Ya, coba. Nomor 3. Siap. Nomor 3 siapa? Dulu. Nanti dulu. Udah. Yang terakhirnya udah. Nomor 5 aja. Nomor 5 ya. Nomor 5 gimana maksudnya Pak? Nomor 2. Nomor 2. Ya, perkalian A dikali dengan B. A dengan B. Bisa. A kali dengan B. Nomor 2 ya apa nih? Jadi perkalian ini. Ini didapatkan B dikalikan. Kali nanti barisnya ini dikali dengan kolom, baris ini dengan kolom, baris ini dengan kolom terus detik ini. Sebagai yang ini siap. Kita jangan terlebih dahulu semuanya, nanti biar ada yang memperhatikan. Itu udah duduk. Oh yang ini yang C ya. Kita tunggu Isma atau Dani ini duduk. Udah. Ya. Mana? Kamu tuh diam ya? Ya. Betul. Kita menggunakan bagi 2 ya. Terus kita carikan dengan setengah dan bagi setengah semua. Jadi jangan berapa bagi setengah bagi 2 kali 4. Jadi silakan nanti dilipat ya. Ditulis. Ya ditulis dulu. Ya udah saja ya. Jangan lama semuanya bacain soal pelajaran dan review
Negatif positif. Ini negatif positif. Berarti negatif 15 ditambah dengan 2. Terus kemarin yang ini Oke, silakan kelompoknya untuk lagi dahulu. Silakan. Lanjut. Iya di bawah. Ini masuk lebih dahulu. Menulis Empat kali negatif 1. Tulis dulu ya Pak. ya silakan. Silakan perhatikan terlebih dahulu untuk kelompoknya Ivan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan menjelaskan penjumlahan atau ya ini pokoknya soal yang nomor 1 dan kita diperintahkan untuk menjelaskan yang C. Bisa dilihat di situ yang C itu 1/2 garis tengah C. Yang akan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Guntur. Baik, dalam soal itu ada yang akan 14 lalu ditanyakan yang pada pertanyaan C setengah C, kita jawab 8 bagi 2 sama dengan 4. Ini 6 bagi 2 sama dengan 3. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ini 4 dibagi 2 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi begitu cara membuatnya. Jadi jawabannya 4, 3, 1, min 2, 5, 7. Ya. Si pertanyaan. Apakah ada koreksi atau tambahan yang bisa ditambahkan oleh kawan-kawan? Ya, dulu tadi. Saya mau tanya, ordernya berapa? 3 kali 2. Berapa? 3 kali 2. Hasilnya. Oke. Betul ya. Jadi ordernya adalah 3 kali 2. Nah, itu dari mana aja? 4 dari dikalikan dengan setengah ya. Misalkan 8 dikali dengan setengah ya. 8 kali 1/2 berarti nanti 8-nya dibagi dengan 2. Oke. Paham di sini ya? Nah, silakan situ Pak. Ya, terima kasih atas apresiasi dan terima kasih atas partisipasinya. Para baginya maaf, karena kesempurnaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke guys, langsung sini aja guys.
Karisma. Ini ada contoh di sini, kamu bisa menjelaskan saja. Ya. Dari sini nih kamu jawab gitu kan. Sini. Ya udah. Ya, perhatikan sekali lagi ya. Sekarang di kelompok 2 dijelaskan oleh kelompok dari 2 ini dari Kak Isma, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivano dan samping saya adalah Ismatullah. Kita dari kelompok 2 akan menjelaskan soal nomor 2. Soal itu ditulis tentukan AB di mana A itu matrix 3 kali 2 3 kali 2 2 kali 3 artinya 3 kali 4 kali 4. Nah, cara menghitungnya itu di bagian top ini matrix A baris kali yang di B nya kolom begini, lalu saya kolom ini dan seterusnya gitu. Nah, nih seperti di sini nih bentuknya 2 kali 2 tambah 3 kali 1 tambah 3 kali 1 kali 4 2 kali 2 4 sini Iya, hasilnya hasilnya 3. Terus Nah, 2 kali 1 3 kali 1 tambah 3 kali 3 tambah 3 kali 1 kali 1 hasilnya 6. 2 kali 0 tambah 3 kali 5 tambah 1 3 kali 1 kali 3 kali 2 sama dengan 13 negatif 13. Nah, 2 kali 6 tambah 3 kali 1 tambah negatif 1 kali 2 sama dengan 13. 4 kali 2 tambah 3 kali 1 tambah 5 kali 4 sama dengan 31. 4 kali 3 kali 1 tambah 3 kali 3 tambah 5 kali 1 sama dengan 10. 4 kali 0 tambah 3, kali negatif 5 tambah 5 kali negatif 2 sama dengan 25. 4 kali 6 tambah 3 kali 1 tambah 5 kali 2 sama dengan 37. Hasilnya untuk kode berapa itu? untuk 2 kali 4. Ya, yang bang silakan untuk bertanya. Jadi saya ngomong dulu ya. Jadi perkalian antara A dan B ini kan berbeda ordo ya. Kalau bisa berbeda ordo seperti ini, perhatikan polanya itu harus baris kali kolom gitu ya. Baris kali kolom ini kan, perhatikan kolomnya kan 1 2 3 ya. Ya, kalau di sini barisnya 1 2 3. Jadi bisa dioperasikan karena apa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Kecuali kalau barisnya ada 4, di sininya kolomnya ada kalau misalnya di sininya barisnya ada 3, kalau kolomnya ada 4 itu nggak bisa dioperasikan. Karena di sini kan apa ya? Kolomnya 1 2 3, barisnya 1 2 3 itu bisa dioperasikan. Jadi ya, pada intinya kalau misalkan barisnya sama dan kolomnya sama, itu bisa dioperasikan perkalian. Kecuali kalau misalkan baris dan kolomnya itu berbeda, otomatis tidak bisa diperkalikan, tidak bisa. Nah, jadi seperti itu tambahannya. Jadi kalau misalnya seperti ini, baris kali kolom terus sampai habis ya, sampai selesai baris kali kolom sampai kolom keempat dihabiskan seperti itu ya. Oke, silakan berikut saja. Mungkin cukup sekian, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit melanjutkan ya. Tadi bagus sudah mempresentasikan tugas-tugasnya pertama gitu ya. Sudah
Bapak simpulkan bahwasanya kalian sudah mengerti dan bisa untuk mengerjakan soal-soal dari matriks pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Sebelum kita nanti mengisi kuesioner ya atau lembar, kalian nanti ada individu sendiri. Nah, ini bilang tadi ya perkaliannya ya, perkalian skala tadi ya yang dikerjakan oleh kelompoknya Guntur gitu ya. Nah, seperti ini ya. Sedikit ya. Nah, ini contohnya. Nah, tadi ya, misalkan ada negatif 2, 3, 4, 7, negatif 2, 0. Ini ordernya 3 kali 2. Kalau misalkan ada hitunglah matrik 5A dan 2 negatif 2 dikali dengan A matriks. Berarti nanti sama kayak tadi contohnya. Bahwasanya 5 dikali dengan A ya, atau A nya itu adalah 2, 3, 4, 7, negatif 2, dan 0. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, sama kali ya, 5A ini nanti dikalikan dengan 2, negatif 2, negatif 3, 4 ya, 5 kali dengan 7, 5 kali dengan 2, 5 kali dengan 0. Nah, seperti ini ya. Hasilnya adalah negatif 10, 35, 15, negatif 10, 20, dan 0. Itu perkalian 5 kali A ya. 5 kali A. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi skala ya. Ini perkalian matriks skala. Skalanya itu adalah 5 dan negatif 2 gitu ya. Sama kayak tadi contoh dari yang dikerjakan oleh kelompoknya Guntur gitu ya. Nah, ini perkalian tadi ya yang dikerjakan oleh kelompoknya Isma. Perkalian matriks ya. Nah, syaratnya seperti ini ya. Itu adalah baris dengan kolom ini gitu ya. Ini syarat dari perkalian. Nah, contohnya. Nah, bahwasanya catatan di sini ya. Bahwasanya matriks A dan B ini tidak boleh sama dengan matriks B kali dengan A. Jadi tidak boleh ubah. Dalam artinya dibalik ya. Tidak boleh sama dengan seperti ini. Ini nilai dari A dan B itu tidak sama dengan B dengan A. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Kayak tadi ya. Nah, kayak tadi tuh, karena ini udah sama ya, ordernya sama, tinggal kita kalikan saja 4 dengan 4. Ya, saya ini kan dulu deh, nggak banyak di sini, biar nanti. Dan ini 2 ya. 2 dikali dengan negatif 1, ini negatif 2 gitu kan ya. 2 kali dengan 2, artinya baris dan kolom tetap ya, meskipun sama ordernya. Kalau di perkalian itu tetap baris kali kolom, baris kali kolom, sama tuh ya. Ini kan 2 hasilnya negatif 2 kan, 2 kali dengan negatif 1 hasilnya negatif 2, 1 dikali dengan 2 hasilnya positif 2 dengan sama terus. 2 dikali dengan negatif 3 negatif 6, 1 dikali dengan 6 jadi positif 6 ya. Hasil ya dari matriks A dan matriks B ini dikalikan dengan A kali B itu artinya hasilnya apa? Hasilnya 0 0 0 0 gitu kan ya. Sama yang ini juga perkaliannya hasilnya A dan B nya ini hasilnya 10, 5, negatif 20, dan negatif 10. Ini contoh dari perkalian ya yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya Isma gitu ya. Bagus. Sedikit ada matriks identitas. Nah, sini ya. Bahwasanya yang tadi yang Bapak sampaikan dari awal, kalau misalkan ada identitas, artinya di sini simbolnya adalah ada 1 1 dan 0 0 gitu ya. Pada ininya kalau misalkan ada matriks 1 atau identitas gitu ya. Dari order 2 kali 2 ini baris pertama dan kolom kedua ini adalah nilainya 1 dan 1 gitu kan ya. Itu matriks identitas. Nah, oke. Ya. Nah, ini determinan juga ya, ada inverse ya. Nah, untuk determinan di sini di order 2 kali 2 atau matriks persegi ya. Order 2 kali 2 kan matriks persegi tuh ya. Untuk menentukan determinan juga sama ya. Contohnya seperti ini. Nah,
Bedanya kalau di determinan bentuk dari matriksnya seperti ini nih, garis lurus ya untuk ininya. Misalkan di sini ada det A, dibacanya itu det A. Ya, det A-nya adalah 6, 3, 4, 5 dan ini det B-nya negatif 1, negatif 5. Ya. Dan 2 negatif 3 gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi perkalian silang ya, antara 6 kali 5 dikurangi, awas ya, kalau misalkan determinan itu operasinya pengurangan ya. Di sisi lain perkalian silang ini dikalikan silang gitu ya, dan operasinya pengurangan. Contoh 6 kali 5 ini 30, 3 kali 3 kali 4 hasilnya 12. Hasil 30 dikurangi dengan 12 sama dengan 18. Artinya kesimpulannya det A atau determinan A ini dari matriks 6, 3, 4, 5 ini hasilnya adalah 18. Jadi determinannya adalah 18. Yang B juga sama, yang perkalian silang. Ingat kalau misalkan ada negatif pasti menjadi positif gitu ya, negatif kalau negatif positif. Ini juga sama gitu ya. Berarti hasil 3 ditambah dengan 10 sama dengan 13. Nanti kesimpulannya B-nya atau determinan B-nya adalah sama dengan 13. Itu materi tentang determinannya seperti itu. Ya, jelas ya, paham ya? Oke. Baik lagi. Nah, oke. Ya, terima kasih ya. Dari awal ya, dari kita membahas tentang pengertian ya, terus konsep dasarnya, terus kita tadi menjelaskan tentang pengurangan, matriks skala gitu ya. Itu sudah terlaksana. Ya, dalam arti kalian sudah melaksanakan juga presentasi. Bapak anggap itu sudah bagus, sudah bisa, sudah mengerti ya. Apa yang Bapak jelaskan kalian sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya berkesimpulannya ya tadi ya, untuk belajar matriks ini gitu ya, menimbulkan bahwasanya matriks ini berguna untuk menyusun barang data gitu ya, dalam data susunan matriks ya. Terus untuk mereka susunan data dalam bentuk matriks ya, yang tadi dari awal tuh ya, kita mendefinisikan terlebih dahulu gitu kan, dalam bentuk tabel dan diubah juga dalam bentuk matriks gitu ya. Oke ya, paham sampai sini ya. Lalu nanti ada sesi untuk pengisian secara individu, jadi saya lanjutkan. Oke, Bapak langsung diisi aja ya. Nah, diisi aja. Dua. Enggak, ini satu dua. Langsung diisi checklist ya. Dan diisi terlebih dahulu. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang sudah mengisi dengan jujur gitu ya. Kemudian ini sebagai acuan Bapak terkait evaluasi pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.